Oke lah guys, hari ini saya akan mereview sen. Ini saya ada lampu sen tempel segitiga punyaannya R15 CBR GSX, atau juga bisa dipakai untuk motor Kawasaki Ninja. Nah itu harganya murah ya, kalau di bengkel agak mahal dikit sih. Ini belinya di online. Dan ini untuk yang lampu belakang, lampu Mega Pro CBR atau sejenis ya, keluaran motor Honda lah. Oke, langsung saja kita buka, agak kita percepat ya. Nah ini ada unitnya, dan ini tuh dari CR7 ya. Ini modelnya D28 color yellow. Untuk yang bagian depan saya beli dengan harga 25 ribuan, dan ini sudah ada bautnya. Ini bautnya enggak ada ringnya ya. Ini ada unitnya, dan unitnya itu dari apa ya, atom, dari plastik. Ini aku kira belakangnya terbuat dari besi, tapi ya ini lumayan bagus ya. Ini warnanya aja agak kehitam-hitaman. Ini kabelnya juga lumayan tebal sih. Ini plastik ya, jadi ini nggak bakalan mungkin lah kalau nanti karatan. Ini untuk disarankan ya, nanti itu saat mau pemasangan jangan lupa ini ditempelin sama karetnya ini, atau damper karet. Nah ini damper karet saya coba pasangkan dulu. Nah ini salah ini kita coba yang satunya. Nah ini sudah ketemu. Nah untuk biar enggak copot nanti, ini bisa di lem atau buat dilem lah, biar enggak copot nanti. Ini soalnya kalau enggak dilem nanti bakalan copot, atau istilah bahasa Jawanya itu agak mangap. Karet dampernya itu bisa mangap nanti. Ini dilem di bagian samping-samping ya, lemnya itu enggak usah banyak-banyak, cukup sedikit dan cukupnya aja lah. Nah ini untuk yang bagian belakang ya, atau lampu rating bagian belakang. Ini untuk motor CBR R15 atau Ninja, atau motor Fiction juga bisa. Nah ini untuk unitnya kayak gini, kita coba bongkar. Tuh kok nyangkut apa ya. Aduh, untung ini enggak kena gunting ini. Kalau kena gunting wah kacau ini. Nah ini di dalamnya itu kayak gini, lampu ratingnya itu kayak gini. Ini menurut aku ya, untuk harga 35 ribuan ya lumayan sih. Kalau kacanya sih bagus ya, tapi ini untuk karet dampernya itu kurang bagus ya. Ini karetnya itu agak jenis plastik, bukan karet yang lentur-lentur itu. Tapi lumayan lah untuk harga 35 ribuan. Ini kalau belinya di market atau di toko-toko spare part, mungkin harganya ya di atas 70 atau 90 ribuan mungkin kayaknya. Nah ini untuk karetnya itu kayak gini ya.
Jadi ini saya kurang suka, tapi ya mau gimana lagi ya, wong harganya juga murah, tapi nggak apa-apa lah. Ini yang bagus itu mika lampunya. Ini mika lampunya itu agak terang, warnanya itu cerah. Ini sudah ada baut atau murnya juga. Oke, langsung saja kita pasangkan ya. Nah, ini untuk standar bawaan motor Honda CBR. Ini bawaan itu sebenarnya bagus sih, tapi ya karena punya saya udah rusak jadi harus diganti. Ini ada murnya juga ya di dalamnya ya. Ini jangan lupa, ini jangan sampai salah. Ini cara pasangnya kalau bisa satu-satu, jangan pasang langsung. Ini kabel-kabelnya tiba-tiba dicopot langsung, jangan. Ini kalau bisa satu-satu masangnya. Kalau yang kanan ya kanan dulu, kalau yang kiri ya kiri dulu. Nah, ini sudah saya pasangkan, mohon maaf ini tidak saya videokan ya. Tapi untuk dudukannya sih lumayan, ini lumayan bagus lah. Ini udah PNP, tapi ini yang sebagian body ini kurang pas ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Oke, langsung kita coba ya. Ini udah di on kan lah, ini cek lampu, udah nyala. Oke, ini yang kanan, oke sudah nyala. Oke, mantap. Nah, ini ada baut, tapi bautnya itu jenisnya plastik ya. Ini cara pasangnya itu mudah, tapi cara melepasnya juga mudah, asalkan hati-hati. Ini cara pasangnya itu tinggal dimasukin lalu ditekan klip yang ada di tengahnya ini jangan sampai rusak ya. Ini di motor CBR 150R ada dua model baut plastik. Nah, ini yang model bulat, tapi yang tengahnya model bulat. Nah, ini bentuknya kayak gini, tinggal diklipkan ke dalam. Nah, ini yang di bagian samping sini juga sama bentuknya, yang model kayak gini. Untuk modelnya sih nggak masalah ya, ini beda-beda, tapi lebih pasnya itu kayak gini yang di bagian sini. Ini untuk yang bagian depan, untuk yang bagian bodi agak tebal dikit. Ini bentuknya agak berbentuk minus kayak gini. Ini tinggal diklipkan ke dalam, ini sudah bisa ngancing sendiri nih. Ini lumayan kuat loh ini loh. Ini beda sama baut model besi. Ini bagi saya udah efisien, bagus lah. Nah, ini untuk yang bagian depan, ini cara melepasnya itu ada baut di bagian dalamnya. Ini kita lepas pelan-pelan ya, jangan sampai ini nanti patah terus kabelnya rusak. Ini harus melepasnya pelan-pelan. Ini pakai kunci ukuran 12. Kita lepas pelan-pelan, mohon maaf ini nggak ada videonya ya, jadi ini langsung di skip. Nah, ini cara melepasnya saya harus hati-hati karena ini agak susah juga sih. Oke, untuk videonya kita lanjut di video berikutnya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih.